Mereka bilang seorang guru hanyalah pengantar ilmu, bukan penyelamat hidup. Tapi bagaimana jika satu-satunya yang bisa menyelamatkan dua anak terlantar dari jurang kegelapan adalah guru itu sendiri? Saat Usman memutuskan menyekolahkan Yandi dan Meila, dua anak yatim piatu yang ia temukan di bawah hujan, dengan tubuh gemetar dan mata kosong, ia tidak hanya menantang kemiskinan, tapi juga sistem yang membatasi kasih sayang dengan aturan kaku. Tuduhan, ancaman dan surat peringatan pun berdatangan, mengguncang hidup seorang guru yang hanya ingin melihat dua anak itu membaca, menulis, dan bermimpi. Tapi benarkah sebuah niat baik layak dibayar dengan kehilangan segalanya? Dawn di Senila, semuanya bermula pada pagi sepi di sebuah rumah kayu tua, tempat di mana langkah kecil pertama dari cinta yang besar dimulai. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar, agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis, karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Di ujung desa Sidamulya, berdirilah sebuah rumah tua yang seluruh sisinya terbuat dari papan kayu yang sudah lapuk. Atapnya dari seng, berkarat di sana-sini, menampung debu waktu dan suara hujan yang menggema seperti irama rindu. Di sanalah Usman tinggal, seorang pria parubaya, guru honorer yang hidup dalam diam sejak bertahun-tahun lalu. Tak ada istri. Tak ada anak, hanya suara jam dinding dan detak hatinya yang setia menemani setiap malam. Usman bukan orang yang suka banyak bicara, tapi setiap tutur katanya di kelas selalu ditunggu oleh murid-muridnya. Ia bukan guru dengan pakaian necis atau sepatu mengilap, tapi anak-anak selalu tahu bahwa ada kehangatan dalam caranya mengajar. Matanya jernih, penuh kesabaran, dan senyumnya tak pernah memaksa. Setiap pagi, ia akan bangun pukul 5, menyeduh kopi tubruk yang mulai terasa pahit karena sudah tak ada gula selama seminggu. Lalu duduk di teras sambil memandangi hamparan sawah. Angin yang melintas selalu membawa ingatan tentang masa lalu, tentang seseorang yang pernah ia cintai, namun tak pernah kembali, tentang mimpi-mimpi yang ia kubur diam-diam di antara tumpukan buku pelajaran dan laporan nilai murid. Rumah itu sepi, terlalu sepi, tapi Usman sudah terbiasa. Hari itu, hujan turun sejak siang. Langit seperti tak kuasa menahan tangis. Beberapa anak sekolah berlarian pulang sambil menyelipkan buku di balik baju agar tak basah. Sementara itu, Usman masih di ruang guru, mencatat nilai tugas murid kelas 5 yang baru saja ia ajar tadi pagi. Pintu diketuk pelan. "Pak Usman, hujan udah deres? Ayo pulang bareng," ayak Ibu Rena, guru bahasa Indonesia. Usman hanya tersenyum kecil. "Saya masih ada yang mau dibereskan, Bu. Duluan aja." Wanita itu mengangguk, lalu berlalu. Usman menunggu hingga ruangan kosong. Lalu ia menghela napas panjang. Di hadapannya, kertas-kertas ulangan berisi tulisan tangan anak-anak yang belum rapi. Tapi justru disitulah ia merasa hidup, melihat kemajuan demi kemajuan mereka dari hari ke hari. Setelah beres, ia menyampirkan tas lusuhnya ke bahu dan berjalan kaki menyusuri jalan becek. Tak ada kendaraan, tak ada jas hujan, hanya payung kecil dan langkah hati-hati agar tak tergelincir di tanah licin. Dan disinilah semuanya dimulai. Di balik derai hujan dan genangan air yang makin tinggi, Usman melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di bawah pohon jati, dua sosok kecil duduk bersisian. Mereka menggigil, basah kuyup, dan menatapnya dengan tatapan campur aduk, takut, lelah, dan putus asa.
Seorang anak laki-laki kira-kira berusia 10 tahun memeluk erat tubuh adik perempuannya yang lebih kecil. Keduanya mengenakan pakaian yang kotor dan sobek di sana-sini. Tak ada payung, tak ada perlindungan. Usman menghampiri perlahan. "Kalian, kenapa di sini? Di mana rumah kalian?" tanyanya lembut. Berjongkok di hadapan mereka. Anak laki-laki itu diam, wajahnya keras, tapi matanya tak mampu menyembunyikan ketakutan. Anak perempuan itu mulai menangis. Suaranya lirih, hampir tenggelam oleh suara hujan. "Kami udah gak punya rumah," gumamnya, nyaris tak terdengar. Usman menggigit bibir, hatinya tercekat. Tanpa banyak tanya, ia melepaskan jaket tipis yang dipakainya dan menyelimuti tubuh mereka. "Mari ikut ke rumah bapak dulu ya. Kalian pasti kedinginan." Anak laki-laki itu terlihat ragu, tapi akhirnya ia mengangguk. Mereka berjalan bertiga dalam sunyi. Hanya suara air yang menetes dan gemetar gigi yang terdengar sesekali. Usman tak tahu siapa mereka, tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan. Semacam panggilan sunyi yang tak berbunyi, namun sangat kuat. Sampai di rumah kayu itu, Usman segera mengganti pakaian mereka dengan baju miliknya yang longgar. Ia memanaskan air, menyeduh teh tanpa gula, dan memberi mereka sepiring nasi dan telur rebus yang tersisa dari makan siangnya. Anak perempuan itu menangis saat memegang sendok. "Maaf pak, kami udah nyolong makan dari warung tadi. Kami lapar banget." Usman mengusap kepala gadis kecil itu. "Tidak apa-apa, kalian tidak salah karena lapar. Dunia yang kejam ini yang salah karena membiarkan anak-anak sekecil kalian terlunta-lunta." Tangis mereka pecah di ruangan sempit itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, rumah itu tak lagi sunyi. Malam itu, Usman duduk di tikar menghadap jendela. Dua anak itu sudah tidur, saling bersandar di sudut ruangan yang ia bereskan seadanya. Rintik hujan masih turun, tapi hatinya terasa hangat. Ia tak tahu bagaimana besok. Ia tak tahu apakah tindakannya ini akan menjadi masalah. Tapi yang ia tahu, ia tak bisa membiarkan mereka kembali ke jalanan. Apapun yang terjadi, Papa akan jaga kalian, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan disinilah benih perubahan itu mulai ditanam. Bukan hanya untuk Yandi dan Mela, dua anak yang bahkan belum ia tahu namanya saat itu, tapi juga untuk dirinya sendiri. Seorang guru tua yang selama ini hidup untuk orang lain, namun lupa bahwa hatinya pun berhak untuk hidup kembali. Pagi di desa Sidamulya selalu datang dengan tenang. Udara dingin menyusup pelan dari sela-sela dinding kayu, mengiringi cahaya mentari yang masih malu-malu menembus kabut tipis. Di dapur kecil rumah kayunya, Usman tengah mengaduk bubur beras yang dimasaknya dengan sisa beras kemarin. Aroma sederhana itu memenuhi ruangan, cukup untuk membangunkan dua sosok kecil yang kini tidur di sudut rumah. Anak laki-laki itu menggeliat, lalu bangkit pelan sambil merapatkan jaket kebesaran yang ia kenakan sejak malam. Ia menoleh ke arah adiknya, memastikan gadis kecil itu masih tertidur pulas. Wajahnya tenang, meski tubuhnya terlihat lelah. Usman menoleh dan tersenyum. "Sudah bangun? Ayo cuci muka dulu. Nanti kita sarapan bareng," ujarnya sambil menuang bubur ke dalam mangkuk enamel yang warnanya sudah memudar. Anak itu menunduk, canggung. Kami boleh makan di sini lagi, Pak?" "Tentu saja boleh. Ini rumah kalian juga untuk sementara," jawab Usman tenang, meski hatinya sendiri belum tahu kemana semua ini akan bermuara. Setelah sarapan, barulah Usman duduk dan bertanya pelan, bukan menginterogasi. Ia tahu, luka seperti mereka tak bisa dipaksa bicara. "Siapa nama kalian?" Anak laki-laki itu menatapnya sebentar,
lalu menjawab dengan suara serak. "Saya Yandi. Ini adik saya, Meila." Usman mengangguk. "Orang tua kalian?" Yandi menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menjawab, "Meninggal, Pak. 2 bulan lalu, kecelakaan mobil waktu perjalanan pulang dari pasar." Meila yang duduk di dekatnya mulai terisak. Usman mengusap punggungnya lembut. "Setelah itu kami tinggal sama Bibi. Tapi dia nggak mau urus kami. Katanya kami cuma beban. Dia usir kami. Kami tidur di mana aja. Kadang di musola, kadang di gudang kosong." Usman terdiam, hatinya remuk. Dunia begitu kejam pada anak-anak kecil ini. Sementara banyak orang dewasa sibuk berbicara soal moral tanpa pernah menyentuh luka sesungguhnya. "Kenapa nggak ke panti asuhan?" tanya Usman lembut. Yandi menoleh cepat. "Kami takut," katanya, "kalau masuk panti, nanti dipisahin." Kalimat itu menghantam dada Usman. Ada ketakutan begitu besar di mata mereka. Bukan soal lapar, bukan soal dingin, tapi soal kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Usman mengangguk pelan. Ia tak punya jawaban. Ia hanya tahu, rumah ini kini punya arti baru. Hari-hari selanjutnya berjalan perlahan, namun penuh makna. Yandi dan Meila mulai terbiasa dengan rutinitas kecil bersama Usman. Bangun pagi, sarapan sederhana, lalu membantu menyapu halaman atau menyiram tanaman. Usman memberi mereka ruang untuk tumbuh. Bukan hanya sekadar hidup. Ia mulai mengajari mereka membaca kembali. Yandi sudah sempat sekolah sampai kelas 3 sebelum orang tuanya meninggal. Meila baru masuk TK. Tapi kini semuanya terhenti. Dan tak ada satupun yang peduli. Setiap malam, Usman menggelar tikar, membuka buku-buku lamanya, dan duduk bersama mereka. Mereka membaca bersama. Terkadang tertawa karena Yandi mengeja salah. Kadang menangis diam-diam ketika Meila mengucapkan kata ayah dengan mata berkaca-kaca. Dan dalam diam, perlahan, rumah itu hidup kembali. Suatu sore, Usman duduk di teras, sambil membetulkan sepatunya, yang solnya hampir copot. Yandi duduk di sampingnya, memandangi langit yang mulai kemerahan. "Pak," kata Yandi pelan. "HM, kalau Bapak bisa punya anak, kira-kira anak Bapak akan seperti apa ya?" Usman tertegun. Ia menoleh pada Yandi, memandangi wajah polos itu yang kini tampak lebih bersih dan penuh harapan. "Entahlah, tapi kalau aku boleh memilih, mungkin seperti kamu." Yandi menunduk, ada senyum kecil di sudut bibirnya. "Bapak, sayang kami." "Iya." Usman mengangguk. "Iya, sangat." Yandi mengangguk pelan, lalu tiba-tiba bersandar ke bahu Usman. Sebuah tindakan yang mungkin terlihat biasa, tapi bagi Usman, itu seperti hadiah dari langit. Selama ini, ia mengajar puluhan anak, memberi mereka pelajaran demi pelajaran. Tapi, baru kali ini, ia merasa seperti benar-benar menjadi seorang ayah. Namun, bayang-bayang masa lalu masih menghantui. Suatu malam, Meila terbangun dengan jeritan keras. Ia menangis, tubuhnya gemetar, dan matanya liar. Usman langsung berlari ke sisinya, memeluknya erat. "Tenang, Meila, Bapak di sini." Meila memeluknya kencang-kencang. "Aku lihat ayah sama ibu ketabrak. Dera di mana-mana." "Aku takut, Pak." Usman menahan napas. Ia mengusap rambut anak kecil itu, menahan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. "Semua sudah selesai, Nah. Ayah dan ibumu sudah tenang. Sekarang, kamu gak sendiri. Ada Yandi, ada Bapak." Butuh waktu hampir sejam untuk membuat Meila tenang. Setelah ia tertidur kembali, Usman duduk sendirian di ruang tamu. Lampu minyak berpendar redup, dan disitulah ia sadar.
bahwa cinta tak harus lahir dari darah dan daging. Terkadang, cinta datang sebagai sebuah keputusan. Keputusan untuk tetap tinggal, tetap peduli, dan tetap mengasihi, meski dunia tak memberi apa-apa sebagai balasan. Minggu berikutnya, Usman berdiri di depan sekolah. Di tangannya, 2 formulir pendaftaran baru. Ia sudah memutuskan, Yandi dan Meila harus kembali sekolah. Mereka bukan hanya berhak hidup, mereka berhak bermimpi. Tapi disinilah perjuangan baru dimulai. Kepala sekolah terlihat kebingungan. Mereka tak punya akta, KTP keluarga, keterangan wali. Usman menggeleng. Kepala sekolah menghela napas. Pak Usman, saya paham maksud Bapak. Tapi kita butuh berkas resmi. Kalau tidak, kita bisa dianggap menyelundupkan data. Tapi mereka cuma mau sekolah, Bu. Bukan saya tidak mau, Pak Usman. Tapi ini aturan dari dinas. Usman terdiam. Ia tahu, ini tak akan mudah. Tapi, ia juga tahu, ia tak bisa menyerah. Tidak sekarang, tidak setelah melihat cahaya di mata Yandi dan Meila. Setiap kali ia bercerita tentang sekolah. Hari itu, ia pulang dengan wajah lelah. Tapi saat membuka pintu rumah dan mendengar tawa kecil Meila di dapur, hatinya kembali hangat. Ia duduk di kursi tua, menatap langit yang mulai gelap. Baiklah, kalau harus berjuang lagi, aku akan lakukan. Ia menulis sesuatu di buku catatannya. Malam itu, sebuah rencana untuk mendatangi kantor desa, mencari bantuan, dan mungkin menyampaikan surat permohonan langsung ke dinas. Langkahnya belum berakhir. Dan di balik 2 pasang mata kecil yang dulu gemetar, di bawah gerimis, Usman tahu, ia telah menemukan alasan terbesarnya untuk tetap berjalan. Pagi itu, kabut masih menggantung di pucuk-pucuk pohon. Seakan enggan pergi dari desa Sidamulia yang dingin dan lengang. Di dapur mungilnya, Usman menyusun 3 piring nasi putih yang sederhana. Di atasnya, ia letakkan telur dadar tipis, dibelah menjadi 3 bagian. Tak ada lauk istimewa, hanya sambal buatan sendiri dan sepiring kecil kerupuk sisa kemarin. Meila duduk di lantai, memeluk boneka kecil dari kain bekas yang ia buat sendiri bersama Usman. Yandi membantu mencuci gelas-gelas di ember dekat sumur. Di balik semua kesederhanaan itu, ada kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kehangatan dari rumah yang mulai benar-benar terasa sebagai rumah saat mereka makan bersama. Meila menatap Usman penuh rasa ingin tahu. Pak, nanti aku boleh sekolah juga, ya? Pakai seragam? Punya buku? Pertanyaan itu sederhana, tapi seperti menampar wajah Usman dengan kenyataan. Ia hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan keresahan yang menggelayuti hatinya. Iya, Meila, nanti kamu sekolah, punya seragam, punya buku juga. Bapak janji. Yandi menatap ayah angkatnya itu dengan tatapan lebih dewasa. Siala Ea tahu, janji itu tak mudah diwujudkan. Beberapa hari terakhir, Usman menghabiskan waktu sepulang sekolah dengan mondar-mandir ke kantor desa dan dinas sosial. Ia membawa fotokopi KTP-nya sendiri, menulis surat permohonan, dan mengisi formulir berulang kali. Tapi jawabannya selalu sama. Maaf Pak, kalau tidak ada dokumen kelahiran atau surat keterangan wali dari keluarga, saudara, kami tidak bisa bantu. Pak, prosedurnya panjang, perlu surat kematian orang tua, surat penyerahan dari pihak keluarga, dan ya, harus ada data lengkap. Usman mengerti, tapi hatinya menolak menyerah. Ia pulang ke rumah dengan tubuh lelah, tapi begitu melihat Meila dan Yandi menyambutnya dengan tawa polos, semua penat itu luruh. Bapak capek? Tanya Meila sambil menyodorkan segelas air putih. Usman mengangguk pelan. Sedikit. Tapi kamu dan Yandi sehat hari ini kan? Sehat, Pak,
Tadi aku sama Yandi nyapu halaman, terus aku belajar tulis nama sendiri. Nih, lihat. Serunya Sambi, menunjukkan sobekan buku yang penuh dengan coretan, Ella. Usman tertawa. Tawanya jujur, hangat, dan dalam. Hebat, Meila pintar. Yandi ikut tersenyum. Tapi matanya menyimpan sesuatu. Usman bisa merasakannya. Malamnya, setelah Meila tidur, Yandi duduk di dekat Usman yang tengah menulis di buku catatannya. Pak M, kalau kami nyusahin, Bapak boleh kok balikin kami ke panti. Kami ngerti. Usman menoleh. Cepat, wajahnya berubah. Hatinya langsung perih. Yandi, dengar baik-baik. Kalian gak pernah nyusahin Bapak. Justru kalian membuat Bapak punya alasan buat bangun tiap pagi dengan semangat. Rama ini hampa. Sebelum kalian datang, Yandi menunduk. Tapi Bapak capek. Iya, capek. Tapi bukan karena kalian. Capek karena dunia ini terlalu sering mempersulit orang yang cuma mau berbuat baik. Esok paginya, Usman kembali ke sekolah dengan wajah penuh tekad. Aye Mendetanji, kepala sekolah, Bu Ratmi. Sekali lagi, kali ini, ia membawa surat tertulis tangan dan sebuah foto kecil, Yandi dan Meila, yang diambil dengan kamera pinjaman dari guru lain. Bu Ratmi, saya tahu, ini di luar prosedur, tapi izinkan mereka ikut belajar dulu, meski belum resmi. Sementara saja, saya tanggung jawab penuh. Tak usah didata dulu, kalau memang itu yang dikhawatirkan. Bu Ratmi memandang surat itu lama, kemudian ia menatap mata Usman. Wajahnya tampak ragu, tapi juga tersentuh. Saya nggak bisa janji Pak Usman, tapi kalau Bapak bersedia jadi wali sementara dan mau dampingi mereka setiap hari, saya akan izinkan mereka ikut kelas sebagai pengamat. Bukan siswa resmi, ya, tapi biar mereka tetap belajar. Usman menunduk hormat. Terima kasih Bu, itu lebih dari cukup. Langit terasa lebih cerah. Saat Usman melangkah keluar dari ruangan itu, ia menahan senyum, menahan tangis, menahan haru, bukan karena akhirnya berhasil, tapi karena perjuangan kecil itu mendapat secercah jalan hari itu juga. Ia pulang dan langsung memberitahu Yandi dan Meila. Mata Meila membulat. Aku sekolah Pak, beneran. Usman mengangguk. Besok kita berangkat pagi-pagi, tapi sementara ini belum pakai seragam. Ya, belum resmi. Yandi tampak tenang, tapi bola matanya tak bisa menyembunyikan kegembiraan. Boleh bawa buku? Tanyanya. Tentu boleh, pakai yang kita punya dulu. Nanti kita beli pelan-pelan. Keesokan harinya, mereka bertiga berangkat pagi-pagi. Yandi membawa tas lusuh milik Usman yang sudah dijahit ulang. Meila menenteng buku catatan tipis berisi gambar dan huruf-huruf yang baru ia kenal di depan gerbang sekolah. Beberapa anak menatap mereka dengan bingung. Ada yang berbisik, ada yang bertanya, "Itu siapa?" Tapi tak ada yang menyambut dengan kasar. Bu Ratmi sendiri yang menyambut mereka. Ia mengajak Meila ke kelas TK dan Yandi ke kelas 4, yang usianya paling mendekati. Usman berdiri agak jauh, mengawasi dari koridor. Ia melihat Meila duduk di antara anak-anak lain. Sedikit gugup, tapi penuh semangat. Yandi duduk di bangku belakang, menunduk dan memperhatikan papan tulis dengan sungguh-sungguh. Dan saat bel berbunyi, Usman tahu, hari itu adalah hari pertama dalam kehidupan baru mereka. Siang harinya, saat mereka pulang, Meila langsung bercerita panjang lebar. "Pak, aku gambar bunga, terus nyanyi juga. Teman-temannya baik, ada yang namanya Ana. Dia kasih aku pensil warna." Yandi lebih kalem. Tapi saat Usman bertanya, ia menjawab, "Aku suka pelajaran matematika, tapi aku ketinggalan banyak, jadi nanti Bapak ajarin di Ramaya."
Usman mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Mereka makan siang bersama. Sepiring nasi, tempe goreng yang digoreng tipis-tipis, dan air putih yang dingin. Tapi rasanya berbeda. Rasanya seperti kemenangan. Malam itu, Usman duduk di serambi, menulis lagi di buku catatannya. Dua anak ini membuatku hidup kembali. Hari ini mungkin masih sulit, tapi hari esok, aku yakin bisa lebih terang. Dan di bawah langit malam yang mulai berkerlip bintang, di rumah kayu yang dulu penuh sunyi, terdengar tawa kecil, suara anak-anak membaca, dan bisikan syukur yang tak terucapkan dengan kata. Pagi hari di desa Sidamulya selalu dibuka dengan suara ayam berkokok dan desir angin yang menampar dedaunan dengan lembut. Tapi, pagi ini, ada satu suara yang menggema lebih kuat. Suara lonceng sekolah yang berdentang nyaring, menandakan dimulainya pelajaran. Dari kejauhan, 3 sosok berjalan beriringan, Usman di tengah, diapit oleh Yandi dan Meila, yang masing-masing membawa buku tipis dan semangat penuh harapan. Meila mengenakan kemeja putih, kebesaran milik Usman, yang diikat di pinggang agar tak menjuntai ke tanah. Sementara Yandi memakai celana sekolah bekas yang telah dijahit ulang berkali-kali. Setibanya di sekolah, beberapa guru menoleh dan saling berbisik pelan. Itu anak siapa? Bukan murid sini kan? Kayaknya bukan dari desa ini. Usman pura-pura tidak mendengar. Ia hanya menunduk sopan dan mengantar dua anak itu ke kelas masing-masing, memastikan mereka duduk di bangku yang nyaman, mencatat dan siap mengikuti pelajaran seperti murid-murid lain. Namun, begitu ia masuk ke ruang guru, udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada biasanya. Ibu Rina menatapnya dengan alis mengernyit. Pak Usman, maaf, saya dengar-dengar 2 anak yang Bapak bawa itu bukan keluarga Bapak ya? Usman meneguk ludah. Ia sudah menduga pertanyaan itu akan datang. Iya, Bu Rina. Mereka anak yatim yang terlantar. Saya bantu sebisanya. Pak Anton, guru olahraga, ikut menyahut. Tapi ini sekolah, Pak, bukan panti asuhan. Usman mengangguk pelan. Saya tahu, tapi saya juga tahu bahwa mereka berhak belajar, walau hanya sebagai peserta. Tak resmi, mereka tetap berhak atas ilmu. Beberapa guru mengangguk kecil, namun tak sedikit pula yang menatapnya ragu. Kepala sekolah belum muncul, tapi aroma pergunjingan mulai menguat. Hari-hari berikutnya berjalan dengan tantangan yang tidak sedikit. Di satu sisi, Yandi mulai menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika. Meski sempat tertinggal banyak, ia belajar dengan cepat. Ia rajin bertanya, mencatat, bahkan seringkali membantu teman sebangkunya menyelesaikan soal. Meila, dengan kepolosannya, menjadi anak yang disukai Tumon Menteka. Ia suka menggambar bunga, menulis namanya sendiri di balik buku gambar, dan selalu menyapa semua guru dengan senyum lebar. Tapi tak semua senyum di sekolah itu tulus. Suatu siang, Bu Ratmi memanggil Usman ke ruangannya. Pak Usman, saya dapat surat dari dinas. Mereka tahu ada 2 anak Nandeta yang ikut belajar di sini. Mereka minta penjelasan. Usman menarik napas panjang. Saya yang akan tanggung jawab. Saya yang ajukan langsung permohonan ke dinas. Mohon beri waktu saya beberapa hari. Bu Ratmi menatapnya lama. Saya tahu Bapak orang baik, tapi ingat, di sistem ini, orang baik pun bisa disalahkan kalau tidak patuh aturan. Usman tersenyum getir. Saya siap disalahkan, asal 2 anak itu tetap bisa belajar. Malam harinya, Usman duduk di meja kecil rumahnya. Di depannya, beberapa dokumen fotokopi mulai tersusun. Formulir pengajuan wali sementara, surat keterangan dari kepala dusun, dan surat permohonan tertulis yang telah ia revisi berkali-kali. Yandi duduk di dekatnya, belajar sambil menulis jawaban.
soal matematika dari buku yang mereka pinjam dari perpustakaan. "Pak," gumam Yandi pelan, "kenapa orang-orang kayak gak suka kami sekolah?" Usman menoleh, lalu tersenyum lemah. "Bukan gak suka, Yandi. Mereka hanya belum paham." "Paham apa?" "Bahwa setiap anak berhak punya mimpi. Sekecil apapun, sekotor apapun bajunya, dan seburuk apapun masa lalunya." Yandi diam. Kemudian, ia menulis sesuatu di kertas kosong, lalu menyerahkannya kepada Usman. Di sana tertulis, "Aku ingin jadi guru seperti Bapak." Usman tak bisa menahan air matanya. Keesokan harinya, Usman naik sepeda tuanya menuju kantor dinas pendidikan kecamatan. Jalanannya menanjak, berkelok, dan licin karena hujan malam sebelumnya, tapi ia tetap mengayuh dengan penuh tekad. Setibanya di sana, ia bertemu seorang petugas bagian administrasi. Petugas itu membaca berkas-berkas Usman dengan ekspresi datar. "Wah, Pak, ini nggak lengkap, kurang surat kematian orang tua kandung dan surat pengesahan wali sah." Usman menghela napas, tapi keluarga mereka tidak lagi bisa dihubungi. "Saya bahkan tidak tahu di mana alamat bibinya sekarang." "Kalau begitu, harus lewat pengadilan dulu, Pak. Baru bisa diproses." "Panjang, rumit." Usman menggenggam berkasnya erat-erat. "Tolong, saya hanya ingin mereka bisa sekolah." Petugas itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Pak Usman, kalau semua guru punya hati seperti Bapak, dunia ini mungkin lebih damai. Tapi saya hanya staf. Kalau Bapak bisa dapat tanda tangan dari kepala dinas langsung, mungkin bisa dikecualikan." Usman mengangguk. "Saya akan coba." Hari itu, ia pulang dengan tubuh lelah dan baju basah oleh hujan yang tiba-tiba mengguyur. Tapi, hatinya tetap menyala. Ia menyimpan harapan itu. Sekecil apapun, seperti lilin kecil di tengah badai. Di rumah, Meila dan Yandi menyambutnya dengan pelukan. Meila berkata, "Aku tadi jadi bunga matahari di panggung kelas, Pak." "Teman-temanku." Tepuk tangan. Yandi menunjukkan hasil ulangan pertamanya, nilai 100. Usman mencium kepala mereka bergantian. Bapak bangga, dan untuk kesekian kalinya, rumah itu tak hanya menjadi tempat berteduh, ia menjadi ruang untuk bermimpi, untuk tumbuh, untuk merajut harapan, satu demi satu. Tapi di kejauhan, kabut mulai tebal. Desas-desus dari rekan-rekan guru mulai meluas. Beberapa orang tua murid mulai bertanya, siapa dua anak misterius itu? Apa hak mereka duduk di kelas bersama anak-anak lain? Konflik perlahan merambat, menanti saat untuk meledak. Tapi sebelum badai benar-benar tiba, Usman menguatkan dirinya. Ia bukan hanya guru, kini ia adalah pelindung, adik, ayah, dan cahaya kecil bagi dua jiwa yang hampir padam, dan suara lonceng. Sekolah yang setiap pagi ia dengar, kini terdengar berbeda. Bukan sekadar penanda waktu belajar, tapi juga panggilan. Panggilan untuk melanjutkan perjuangan hingga titik terakhir. Langit desa Sidamulya mulai cerah. Hujan yang biasanya setia mengguyur setiap pagi, hari itu memilih absen. Udara terasa hangat, dan sinar mentari masuk dari sela-sela jendela rumah Usman, menyinari dinding kayu yang menghitam oleh usia. Meila bangun lebih dulu dari biasanya. Ia berlari kecil ke dapur, tersenyum penuh semangat. Di balik giginya yang belum lengkap, ada cahaya polos yang tak pernah padam. Ia duduk di tikar dan mulai menyisir rambutnya sendiri, pelan-pelan, seperti anak kecil yang tahu bahwa hari ini akan jadi hari istimewa. Hari ini, mereka akan mendapatkan seragam, bukan seragam baru, bukan pula yang dibeli dari toko, tapi seragam bekas yang dikumpulkan dari sumbangan para guru yang bersimpati, dijahit ulang oleh tangan Usman sendiri, malam-malam sebelumnya, dengan benang yang ia beli dari tabungan recehnya.
Di ruang tamu, Yandi berdiri di depan cermin kecil yang mulai buram. Ia mengenakan seragam putih lusuh yang kebesaran di bahu tapi pas di dada. Ia tersenyum kecil, tak percaya bahwa hari ini akhirnya ia bisa memakai pakaian yang sama dengan tumun men lainnya. "Pak, aku kayak anak sekolah beneran ya?" tanya Meila sambil memutar-mutar ROC abu-abu barunya. Usman mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Kalian bukan cuman kayak anak sekolah. Kalian memang anak sekolah." Di sekolah, Yandi dan Meila mulai menarik perhatian bukan karena penampilan mereka, tapi karena sikap mereka yang berbeda. Mereka tidak hanya rajin, tapi juga sangat menghargai setiap pelajaran yang diberikan. Yandi, yang semula duduk di bangku belakang dan enggan bicara, kini mulai aktif mengangkat tangan. Ia menjawab soal-soal matematika dengan tepat, bahkan menyelesaikan beberapa soal yang belum diajarkan. Guru kelasnya, Bu Rika, sempat tertegun saat Yandi menyelesaikan soal pecahan dengan cara yang lebih cepat dari anak-anak lain. "Bagaimana kamu bisa tahu?" tanya Bu Rika. Separuh tak percaya. Yandi hanya mengangkat bahu. "Pak Usman ngajarin di rumah." Semalam, Bu Rika hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu anak ini bukan anak sembarangan. Sementara itu, Meila mulai dikenal sebagai anak yang senang bercerita. Ia suka menggambar dan membuat dongeng dari gambar-gambarnya. Ia pernah menceritakan kisah seekor ayam kecil yang tersesat di hutan, tapi akhirnya menemukan jalan pulang berkat bantuan bulan yang setia menemani. Guru TK-nya sampai meneteskan air mata. Anak ini, daya khayalnya luar biasa. Tapi seperti biasa, keberhasilan selalu membawa dua sisi. Satu sisi penuh kekaguman, sisi lainnya dipenuhi bisik-bisik tajam yang menyayat diam-diam. "Pak Usman, saya dengar Yandi menang kuis matematika antar kelas ya?" tanya Pak Anton di ruang guru. "Iya, dia memang berbakat," jawab Usman singkat. Pak Anton mendengus. "Hebat juga. Sayang aja kalau anaknya gak jelas statusnya." Usman terdiam di sudut ruangan. Bu Rina memandang dengan tatapan ragu. "Saya jadi bingung. Pak, ini sekolah atau tempat pembinaan sosial?" Kata-kata itu menggantung seperti asap rokok yang tak kunjung hilang. Usman tahu, semakin besar langkah anak-anak itu, semakin besar pula bayangan yang membuntuti. Namun, tekanan itu tidak hanya datang dari ruang guru. Suatu sore, Usman tengah menyapu halaman sekolah ketika seorang lelaki datang menghampirinya. Lelaki itu berpakaian rapi, memakai jas tipis, dan membawa tas lempang. "Pak Usman?" "Ya, iya, betul. Maaf, Bapak siapa?" "Saya Danu, dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Kami dapat laporan tentang keberadaan dua anak Nandata yang ikut kegiatan belajar di sini." Usman terdiam, dadanya mulai sesak. "Saya hanya ingin memastikan, ini benar?" tanya Danu sambil membuka berkas. Usman mengangguk. "Benar, tapi mereka hanya sebagai pengamat. Saya dampingi setiap hari." Danu menatapnya lama. "Pak Usman, saya kagum dengan niat baik Bapak. Tapi sistem punya jalannya sendiri. Kalau anak-anak ini terus ikut kelas tanpa status resmi, sekolah bisa dapat sanksi, termasuk guru yang menginisiasi." Usman menatap lurus. Saya hanya ingin mereka tidak kehilangan masa depan." Danu Mendesa, "Saya beri waktu 1 bulan. Kalau tidak ada kejelasan data dan dokumen resmi, mereka harus dikeluarkan." 1 bulan. Usman seperti dijatuhi hukuman waktu. Malam itu, setelah makan malam yang sepi, Usman duduk di depan rumah dengan wajah murung. Meila mendekat, duduk di pangkuannya. "Pak, besok boleh bawa gambar lagi ke sekolah?" "Tentu nak." Yandi ikut duduk di samping mereka. "Pak,
boleh aku ikut lomba matematika tingkat kecamatan? Usman menoleh cepat. Lomba? Iya, Bu Rika bilang aku bisa daftar. Katanya, aku pantas dicoba. Usman tersenyum tipis. Tentu boleh, kamu harus coba. Dan malam itu, di antara beang-beang ancaman dan rasa takut, Usman menyadari satu hal. Harapan tetap tumbuh. Bahkan ketika tanahnya retak dan langitnya mendung. Seminggu kemudian, Yandi ikut seleksi lomba matematika antar sekolah dasar. Ia bersaing dengan anak-anak dari desa lain. Bahkan dari sekolah unggulan yang fasilitasnya jauh lebih lengkap. Tapi Yandi tak gentar. Ia hanya membawa pensil 2 bit dan semangat yang ditanam Usman sejak pertama kali mereka bertemu. Dan ketika pengumuman keluar, nama Yandi berada di urutan pertama. Juara 1, gumam Bu Rika sambil menunjukkan hasilnya pada Usman. Usman menatap kertas itu lama, matanya mulai basah. Anak yang dulu ia temui di bawah hujan, kini berdiri di atas panggung, menerima piagam, mengenakan seragam yang kebesaran dan sepatu yang terlalu longgar. Tapi matanya memancarkan cahaya. Dan saat lonceng sekolah berdentang hari itu, bukan hanya murid yang berdiri menyanyikan lagu kemenangan. Usman berdiri jauh di belakang, berdiri untuk membela, mendukung, dan menjaga mimpi-mimpi yang lahir dari seragam lusuh dan hati yang bersih. Namun jauh di balik senyum itu, awan mulai menggulung. Waktu terus berjalan, dan batas 1 bulan itu makin dekat. Konflik besar hanya menunggu 1 langkah lagi untuk pecah. Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Hari itu, mentari pagi terasa panas, lebih awal dari biasanya. Langit memang cerah, tapi hawa di sekitar SD Sida Mulia terasa mengganjal. Seperti ada sesuatu yang menekan, membebani. Usman baru saja selesai mengajar kelas 2 saat Ibu Rina masuk ke ruang guru dengan wajah murung dan suara yang lebih dingin dari biasanya. Pak Usman, ke ruang kepala sekolah sekarang. Ada yang ingin dibicarakan, ucapnya singkat. Usman mengangguk. Dalam hatinya, firasat buruk mulai menyelimuti. Setiba di ruang kepala sekolah, ia mendapati Bu Ratmi sudah duduk bersama 2 orang tamu yang tidak asing. Pak Danu, dari Dinas Pendidikan, dan 1 lelaki lain, berpakaian dinas, berwajah kaku seperti papan tulis yang tak pernah disentuh kapur. Silakan duduk, Pak Usman, ucap Bu Ratmi. Wajahnya serius. Tanpa basa-basi, lelaki berseragam itu membuka map besar di pangkuannya. Kami menerima laporan dari beberapa orang. Tua, Murid. Mereka mempertanyakan status 2 anak yang belajar di sini, Yandi dan Meila. Apakah mereka siswa resmi? Usman menatapnya tenang. Belum. Mereka masih menunggu proses legalisasi wali. Tapi mereka belajar di bawah pendampingan saya. Lelaki itu menghela napas panjang. Pak Usman, saya yakin niat Bapak baik. Tapi sistem tidak bekerja dengan niat. Sistem bekerja dengan dokumen, prosedur, dan aturan. Usman diam. Ia tahu itu. Ia tahu semua kalimat itu. Tapi ia juga tahu, tak semua hal benar harus menunggu restu dari kertas dan kap basah. Pak Danu menambahkan, kami juga menerima laporan dari guru lain, bahwa Bapak mengizinkan anak-anak itu ikut ujian dan lomba tanpa izin resmi. Usman menatap langsung ke matanya. Mereka punya hak. Bakat Yandi terbukti. Dia menang lomba, bukan karena nama, tapi karena kerja keras. Tapi tetap saja, itu melanggar, Pak. Dan sekarang, kami di posisi sulit, sambung Bu Ratmi.
Suaranya mulai lirih. Kami tidak ingin sekolah ini disangsi hanya karena satu keputusan pribadi. Usman terdiam. Sesuatu di dadanya mencengkeram. Bukan karena dirinya disalahkan, tapi karena dua. Anak kecil akan kembali terlempar dari mimpi yang baru saja mulai tumbuh. Kami akan memberikan waktu maksimal 1 minggu lagi, ucap Pak Danu tegas. Jika dokumen tidak lengkap, maka kami minta Yandi dan Meila dihentikan dari proses pembelajaran di sekolah ini. Dan kami akan mempertimbangkan posisi Bapak sebagai guru pengajar, karena tindakan Bapak sudah menyalahi prosedur. Usman keluar dari ruangan itu dengan langkah berat. Di lorong sekolah, ia melihat Meila sedang menempelkan gambar bunga di mading kelas. Wajah kecil itu bersinar, tak sadar bahwa tak jauh dari situ dunia orang dewasa sedang membicarakan masa depannya. Pak, seru Meila sambil berlari kecil menghampiri. Lihat gambarku. Aku bikin bunga matahari besar, terus ada langitnya juga. Pak suka? Usman tersenyum, menelan air mata yang nyaris tumpah. Suka sekali nak. Yandi mendekat, membawa kertas ujian matematika dengan nilai penuh. Aku dapat 100 lagi, Pak. Usman mengusap kepala mereka. Kalian hebat. Teruslah jadi cahaya. Tapi malam itu, rumah kayu mereka lebih sunyi dari biasanya. Usman duduk sendirian di teras, menatap bintang yang sembunyi di balik awan. Di tangannya, map berisi dokumen yang belum lengkap. Tak ada akta kelahiran, tak ada surat kematian orang tua, tak ada surat penyerahan resmi dari keluarga. Ia telah mencoba menghubungi dusun asal mereka, tapi jawaban selalu sama. Bibinya sudah lama pindah. Tidak diketahui kemana, tak ada jejak. Waktu seminggu terasa seperti pisau yang menggantung di leher. Usman menggenggam map itu erat-erat, dadanya sesak. Di saat seperti itu, ia hanya ingin menangis, tapi ia tahu menangis tak akan menyelesaikan apapun. Esok harinya, berita itu mulai tersebar. Beberapa guru mulai menjauh, ada yang bahkan menyindir langsung di ruang guru. Pahlawan tanpa tanda jasa, tapi terlalu banyak jasa sampai lupa aturan, gumam Pak Anton sambil menyeringai. Bu Rina ikut menyahut. Kadang orang terlalu merasa jadi penyelamat, sampai lupa bahwa sekolah bukan tempat mengasuh anak-anak liar. Usman diam. Ia menunduk, tapi hatinya berteriak. Anak-anak liar? Itukah yang mereka pikirkan tentang Yandi dan Meila? Klimaksnya terjadi saat ada rapat guru bersama perwakilan komite sekolah. Seorang ibu, orang tua murid dari kelas 4, berdiri dengan nada suara tinggi. Kami hanya ingin keadilan. Anak-anak kami daftar sekolah pakai dokumen lengkap. Lalu, ini siapa? Tiba-tiba duduk di kelas, ikut lomba, jadi pusat perhatian. Ini tidak adil. Beberapa orang tua ikut mengangguk. Suasana mulai panas. Bu Ratmi mencoba menenangkan. Tolong, mari kita selesaikan ini dengan tenang. Tapi ibu itu menatap Usman tajam. Kalau Pak Usman memang sayang sama mereka, kenapa tidak sekolahkan di tempat khusus? Kenapa harus di sini? Ini sekolah, bukan panti. Usman berdiri, suaranya tenang tapi jelas. Saya paham kekhawatiran ibu dan bapak semua. Tapi percayalah, anak-anak itu bukan ancaman. Mereka hanya butuh kesempatan. Bukan belas kasihan. Bukan pujian. Hanya kesempatan untuk belajar. Tapi kata-kata itu tak cukup. Komite tetap bersikeras. Dinas tetap memberi batas waktu. Dan di hati Usman, luka mulai merobek lebih dalam. Malamnya, saat Yandi tidur, Usman membuka buku catatannya. Ia menulis pelan. Jika dunia menolaknya, aku akan jadi dunia itu. Jika sekolah menutup pintu, aku akan buka rumah ini jadi ruang belajar. Tapi sebelum semua itu terjadi, aku akan berjuang sampai hari terakhir. Ia menutup bukunya, menatap Meila yang tertidur sambil memeluk boneka kainnya, dan Yandi yang memeluk buku pelajaran.
Maafkan dunia yang terlalu keras, Nak, tapi percayalah, Bapak takkan biarkan kalian kembali ke gelap. Pagi berikutnya, Usman memutuskan satu hal. Ia akan mengajukan surat resmi ke kantor bupati. Jika tidak bisa lewat jalur bawah, ia akan tempuh jalur paling atas. Ini mungkin akan menjadi perjuangan terakhirnya sebagai guru. Tapi ia siap jika demi mereka, ia harus kehilangan pekerjaannya. Ia akan rela, karena kasih sayang tak pernah minta imbalan. Dan cinta, terkadang justru paling nyata saat tak diakui. Langit pagi itu tampak kelabu. Angin meniup dedaunan dengan gerak lesu, seolah ikut menyuarakan beban hati yang dibawa Usman pagi itu. Ia berdiri di depan rumahnya, mengenakan kemeja terbaiknya yang sudah mulai memudar warnanya, menggenggam map berisi dokumen yang telah ia susun berhari-hari. Di dalam map itu ada surat permohonan resmi kepada Bupati Kabupaten Sinarjati, disertai dokumen-dokumen pendukung, surat keterangan dari dusun, surat pengantar dari kepala sekolah, serta tulisan tangan Yandi dan Meila berjudul "Kenapa Kami Ingin Sekolah". Hari itu, ia bukan sekadar seorang guru. Ia adalah pejuang. Perjalanan menuju kantor bupati memakan waktu hampir 2 jam. Ia menumpang ojek desa ke jalan besar, lalu naik mobil bak terbuka milik warga yang kebetulan sedang menuju kota. Hujan, gerimis mulai turun saat mobil melaju melewati perbukitan, tapi Usman hanya memeluk mapnya erat-erat, tak peduli bajunya mulai basah. Di kantor bupati, ia disambut dengan antrean panjang dan wajah-wajah lelah. Keperluannya, Pak? Tanya petugas resepsionis. Saya ingin menyerahkan surat permohonan langsung kepada Pak Bupati. Ini penting. Soal 2 anak, soal pendidikan mereka. Petugas itu menatap mapnya, lalu menggeleng. Bapak harus daftar dulu. Tunggu panggilan. Banyak yang ingin bertemu beliau. Usman duduk, menunggu. Waktu berlalu lambat. Jam dinding berdetak keras di telinga. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Hanya untuk diberi kabar, Pak Bupati sedang kunjungan lapangan. Mungkin minggu depan bisa dijadwalkan ulang. Tidak bisa. Saya titipkan langsung ke sekretarisnya, tanya Usman, putus asa. Boleh, tapi tidak ada jaminan akan dibaca segera. Usman diam. Ia tahu inilah dinding yang paling dingin, birokrasi. Pulang ke rumah malam itu, Usman tampak jauh lebih lelah. Wajahnya kosong, tubuhnya seperti kehilangan nyawa. Meila berlari menyambut, menggandeng tangan ayah angkatnya. Pak, lihat gambarku hari ini. Aku gambar rumah kita. Usman tersenyum tipis. Bagus sekali. Yandi mengikut dari belakang, membawa kertas hasil nilai ulangan IPA. 100 lagi, Pak. Usman menatap mereka satu-satu, lalu menunduk. Bapak gagal hari ini, Nak. Meila mengerutkan dahi. Gagal apa, Pak? Bapak nggak berhasil temui orang yang bisa bantu kalian tetap sekolah. Anak-anak itu diam, lalu seperti memahami sesuatu. Yandi menarik napas dan bertanya, Pak, kami harus berhenti sekolah ya? Usman tak bisa menjawab, hanya menatap mereka, lalu menarik mereka ke pelukannya. Tidak, tidak. Selama Bapak masih di sini, kalian akan tetap belajar, meskipun bukan di kelas, bukan di ruang sekolah, tapi dimanapun. Hari-hari selanjutnya berubah jadi senyap di sekolah. Yandi dan Meila mulai merasakan jarak dari teman dan guru-guru yang dulu bersahabat. Beberapa anak mulai mengikuti omongan orang tua mereka. Yandi, katanya kamu bukan murid resmi. Ya, Meila. Kenapa kamu gak punya akta? Ayahku bilang kamu ilegal. Anak-anak kecil tak salah, tapi kata-kata mereka mencabik perasaan. Suatu pagi, Meila menolak berangkat sekolah. Ia menangis di depan pintu. Aku malu, Pak. Aku gak mau ke sekolah.
Aku bukan siapa-siapa, katanya. Usman menatap mata anak itu. Hatinya seperti pecah menjadi serpihan. Kamu adalah Meila, anak yang kuat. Anak yang punya mimpi besar. Jangan biarkan mereka merampasnya. Yandi menggenggam tangan adiknya. Ayo Mel, kita bareng-bareng. Kita tunjukin bahwa kita berhak. Mereka pun berangkat, meski langkah mereka terasa lebih berat dari biasanya. Tapi gemuruh badai belum selesai. Pada hari Jumat pagi, di hadapan seluruh guru dan staf sekolah, Usman menerima surat resmi dari Dinas Pendidikan. Surat peringatan pertama. Isi surat itu jelas. Tindakan, Usman mengizinkan 2 anak tanpa status resmi mengikuti proses pembelajaran, dinilai melanggar peraturan sekolah. Jika dalam waktu 5 hari tidak ada dokumen sah, maka Yandi dan Meila tidak diperkenankan mengikuti proses belajar. Usman akan dikenakan sanksi disiplin berat. Usman membaca surat itu di depan ruang guru, dikelilingi tatapan yang tak semua penuh empati. Bu Rina hanya menggeleng. Sudah saya bilang dari dulu, Pak, dunia ini nggak bisa digerakkan cuma pakai niat baik. Pak Anton menambahkan, kadang jadi orang baik malah jadi beban buat sistem, Pak. Usman menatap mereka. Semua, kalau sistem takut dengan orang baik, maka sistem itu harus diubah. Ia lalu meninggalkan ruangan dengan surat peringatan di tangan dan anak-anak yang menunggu di kelas tanpa tahu apa yang akan terjadi pada hari Senin nanti malam. Itu, Usman duduk di samping ranjang anak-anak. Yandi tertidur lebih dulu. Meila masih terjaga. Matanya sembab. Pak, bisiknya. Kalau kami berhenti sekolah, Bapak masih sayang kami. Usman terkejut. Ia menatap mata anak itu dan menjawab dengan suara tercekat. Kalian adalah alasan Bapak bangun setiap pagi. Bapak sayang kalian, bukan karena kalian sekolah, tapi karena kalian hidup, kalian bertahan, dan kalian mau terus belajar. Meila akhirnya tertidur di pelukan Usman, membawa luka-luka kecil yang tak kasat mata. Dini hari sebelum fajar, menyingsing, Usman kembali menulis di buku catatannya. Jika ini akhir dari perjuangan di sekolah, maka aku akan mendirikan sekolah baru. Di rumah ini, di bawah langit yang sama, dengan semangat yang sama. Karena pendidikan tak pernah bisa dikurung oleh aturan kaku. Selama ada cinta, maka akan ada cahaya. Dan di bawah langit yang mulai berganti warna, Usman berjanji, jika hari Senin nanti pintu tertutup, maka ia akan membuka pintu lain. Demi 2 anak yang dulu ia temui di bawah hujan, dan kini tumbuh dalam peluk kasih yang tak mengenal syarat. Hari Senin datang tanpa senyum. Langit berawan sejak pagi, seolah mengerti bahwa hari itu bukan hari biasa bagi keluarga kecil di rumah kayu pinggir desa. Usman berdiri di depan cermin butut, merapikan kemejanya. Yandi dan Meila duduk di meja, bersiap seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Mata mereka terlihat gelisah. Gerakan mereka ragu. Mereka tahu hari ini adalah hari penentuan. Apa kami tetap berangkat, Pak? Tanya Yandi pelan. Usman menatap mereka. Ia ingin menjawab, ya, dengan yakin, tapi tenggorokannya tercekat. Hatinya terembang-ambing antara harapan dan realitas. Lalu, ia menghela napas panjang dan berkata, kita tetap berangkat, apapun yang terjadi. Kita hadapi bersama. Mereka berjalan bertiga, seperti biasa, tapi langkah mereka seperti membawa beban ribuan kilogram. Beberapa warga yang mengenali mereka hanya menatap kosong. Sebagian bahkan pura-pura tak melihat. Setibanya di gerbang sekolah, Usman langsung dihampiri oleh Bu Ratmi. Pak Usman, mohon maaf, kami mendapat instruksi langsung. Mulai hari ini, Yandi dan Meila tidak boleh mengikuti kegiatan belajar. Jika tetap dilakukan, saya harus laporkan. Suasana beku seketika.
Yandi menggenggam tangan Usman erat-erat. Meila menunduk, menahan tangis yang mulai naik ke pelupuk. Usman menatap kepala sekolah itu. Wajahnya tenang, tapi nadanya getir. Baik, Bu. Saya mengerti. Saya pamit. Mereka bertiga berjalan keluar gerbang dengan pelan. Meila tak bisa menahan lagi. Tangisnya pecah di jalanan yang masih basah oleh embun pagi. Kenapa, Pak? Kami salah apa? Jeritnya. Yandi berusaha menenangkan adiknya. Meski matanya pun basah. Usman berlutut di hadapan mereka. Kalian tidak salah, Nak. Dunia ini saja yang belum cukup besar untuk menerima kalian. Mereka bertiga berpelukan di bawah langit kelabu, di tengah jalan tanah yang sunyi. Dan saat itu, dunia seolah diam, menyaksikan tiga jiwa yang terluka karena hukum yang tak mampu memeluk hati. Sepanjang siang, rumah Usman sunyi. Tak ada canda, tak ada tawa, hanya lembar-lembar buku pelajaran yang tetap terbuka, seolah menolak menyerah. Usman menggelar tikar di ruang tamu dan mulai mengajar seperti biasa. Ia menjelaskan pelajaran IPA kepada Yandi, lalu membacakan dongeng kepada Meila. Tapi sesekali, suaranya parau, pandangannya kabur oleh genangan air mata yang tak mau tumpah. Tiba-tiba, tok, 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 seseorang mengetuk pintu. Usman menoleh, bingung. Ia tak mengharap tamu siapapun hari itu. Tok, tok, tok. Bapak Usman, suara berat terdengar dari luar. Usman membuka pintu perlahan. Di hadapannya berdiri seorang pria paruh baya, mengenakan kemeja putih rapi, lengkap dengan jaket resmi, dan sepatu mengkilap. Wajahnya tidak asing, tapi entah siapa. Maaf Bapak, siapa? Tanya Usman sopan. Pria itu tersenyum, senyum yang perlahan membuka pintu ingatan. Bapak mungkin tidak ingat saya, tapi saya tidak pernah lupa Bapak. Usman mengernyit, mencoba mengingat. Saya Jaya, Pak. Dulu, 20 tahun lalu, Bapak guru saya, waktu saya masih tinggal di dusun sebelah. Usman terperangah. Wajah Jaya yang dulu kurus dan dekil, kini berdiri tegak dengan wibawa luar biasa. Jaya, anak yang dulu sering saya antar pulang karena tak punya sepatu. Jaya tertawa kecil. Benar Pak. Saya yang dulu makan siang dengan nasi garam dan air putih di belakang sekolah. Bapak yang selalu bilang, Jaya, ilmu akan jadi alas kakimu nanti. Dan itu jadi doa saya. Sampai sekarang, Usman nyaris tak bisa bicara. Matanya basah. Jaya melanjutkan, saya sekarang bekerja di kantor bupati. Saya dengar kisah Bapak dari staf saya. Saya juga baca surat permohonan Bapak. Dan saya yang ambil langsung berkasnya dari meja atasan saya. Usman menatapnya. Harap mulai merambat pelan. Jaya membuka map dan menyerahkan lembar berstempel resmi kepada Usman. Ini Pak. Saya buatkan surat dispensasi khusus dari bupati. Berdasarkan rekomendasi saya dan melihat kondisi anak-anak itu, serta prestasi mereka, mereka resmi diakui sebagai murid sementara, sampai proses legalisasi selesai. Usman tak percaya, tangannya gemetar saat menerima surat itu. Ini benar-benar nyata. Jaya mengangguk, benar Pak. Saya hanya membayar sebagian kecil dari utang saya pada Bapak. Sekarang giliran saya berdiri untuk murid-murid yang Bapak perjuangkan. Sore itu, suasana rumah berubah. Yandi memeluk surat itu sambil melempet-lempet kegirangan. Pak, kami boleh sekolah lagi. Meila menari-nari di lantai. Aku mau gambar lagi buat Bu Guru. Usman hanya duduk, menatap langit yang mulai cerah. Air matanya mengalir. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia merasa dunia kembali berpihak. Dan dalam hati kecilnya, ia berbisik. Ternyata, setiap benih yang kita tanam dengan tulus,
akan tumbuh. Mungkin tidak hari ini, tapi suatu saat nanti ia akan menjadi pohon yang memberi naungan. Dan hari ini aku bernaung di bawah pohon yang dulu kutanam tanpa harap apa-apa. Keesokan paginya, mereka bertiga kembali berdiri di gerbang sekolah, kali ini dengan kepala tegak, surat resmi di tangan, dan keyakinan penuh di dada. Anak-anak yang dulu ditolak, kini diterima. Dan guru yang dulu dihina, kini dihormati. Karena satu ketukan pintu telah mengubah segalanya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah genteng rumah Usman, hangat dan lembut, seperti sapaan dari langit. Tak ada lagi gerimis, tak ada lagi mendung. Yandi dan Meila bangun dengan semangat yang meluap. Seragam mereka, meski masih yang sama, bekas dan agak kusam, kini terasa seperti jubah kemenangan. Mereka mengenakannya dengan kepala tegak, bukan karena bangga pada kainnya, tapi karena bangga pada perjalanan yang telah mereka lewati. "Pak, nanti aku mau kasih gambar bunga ke Bu Ratmi," seru Meila sambil mengganyung tas kecilnya. Yandi mengikat tali sepatunya sendiri. "Dan aku mau bilang ke Pak Anton, terima kasih sudah dulu meremehkan." Usman tertawa kecil. "Hati-hati dengan kata-kata, nak. Kita menang bukan untuk menyombongkan, tapi untuk menunjukkan bahwa yang disangka rapuh bisa jadi yang paling kuat." Hari itu, mereka berangkat. Lebih Evel, di gerbang sekolah, beberapa guru menatap mereka. Ada yang diam dayem menandok, ada pula yang mencoba tersenyum tipis. Bu Ratmi menghampiri dengan wajah canggung. "Pak Usman, selamat, saya sudah terima salinan surat dari dinas. Saya minta maaf atas kekakuan saya kemarin-kemarin." Usman hanya mengangguk pelan. "Saya mengerti, Bu. Terkadang kita semua butuh diingatkan bahwa manusia lebih besar dari aturan." Bu Ratmi menunduk. "Terima kasih, sudah tetap sabar." Yandi dan Meila pun disambut kembali di kelas. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Anak-anak yang dulu menjauh, kini mendekat. Meila dikerumuni oleh teman-temannya, memperlihatkan gambar bunga dan langit birunya. "Meila, kamu jago gambar banget, ajari aku dong." Yandi, di sisi lain, langsung disambut sorak tepuk tangan dari Moonman kelas 4. Guru mereka, Bu Rika, bahkan memperkenalkan Yandi sebagai contoh murid tangguh yang tidak pernah menyerah. Senyum anak itu merekah, tapi matanya tetap rendah hati. Hari-hari berlalu, dan berita tentang perjuangan Usman menyebar lebih luas. Media lokal mulai mengangkat kisahnya. Seorang guru biasa di desa kecil yang menyelamatkan 2 anak yatim dari keterpurukan dan berhasil membawa mereka ke titik terang. Beberapa pejabat daerah mengunjungi sekolah. Wartawan lokal datang mewawancarai Usman. Foto Yandi dan Meila saat belajar di rumah sempit mereka terpampang di majalah pendidikan kabupaten dengan judul "Cinta Seorang Guru." Sekolah tak harus bertembok. Di perpustakaan sekolah ada sudut khusus yang dinamai Sudut Harapan. Di sana dipajang piagam kemenangan lomba Yandi, gambar-gambar karya Meila, serta kutipan kata-kata Usman. Pendidikan adalah pelita, dan siapapun berhak memegangnya, sekecil apapun tangan itu. Beberapa sekolah lain mulai mencontoh langkah Usman. Mereka mulai membuka program belajar terbuka bagi anak-anak kurang mampu. Di satu kecamatan kecil, api kecil telah menyala, dan semua bermula dari satu rumah kayu dan satu hati yang tak menyerah. Suatu hari, kepala dinas datang langsung ke SD Sidamulia. Di tengah upacara Senin pagi, ia berdiri di atas podium dan memanggil nama Usman. Semua mata tertuju pada pria tua bersahaja itu. Ia melangkah perlahan, jantungnya berdetak kencang. "Pak Usman," ucap kepala dinas dengan suara lantang, "kami
atas nama pemerintah daerah, mengucapkan terima kasih atas pengabdian Bapak, atas keteguhan, kasih sayang, dan dedikasi Bapak pada pendidikan. Ia membuka map biru tua, lalu membacakan surat resmi. Dengan ini, pemerintah daerah mengangkat Bapak Usman sebagai Kepala Sekolah SD Sidamulya, menggantikan pejabat sebelumnya yang akan memasuki masa pensiun. Pengangkatan ini didasarkan atas dedikasi dan keberhasilan luar biasa Bapak dalam menghadirkan pendidikan yang manusiawi. Sekolah terdiam, lalu tepuk tangan meledak seperti banjir yang tak terbendung. Yandi melompat-lompat memeluk Meila. Bu Rika menangis sambil menutup mulutnya. Bahkan Pak Anton yang biasanya sinis, berdiri dan memberi hormat kecil. Usman hanya berdiri mematung. Ia menatap langit biru dan air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena tak percaya. Semua yang ia lakukan akhirnya berbalik menjadi cahaya untuk dirinya juga. Malam harinya, rumah Usman dipenuhi warga. Tetangga yang dulu menutup pintu kini datang membawa kue dan ucapan selamat. Anak-anak desa duduk bersila mendengarkan dongeng dari Meila. Yandi membimbing teman-teman kecil belajar matematika sederhana. Usman duduk di tengah ruangan, dikelilingi cahaya lampu minyak, suara riuh anak-anak, dan aroma teh manis dari dapur. Ia membuka buku catatannya, menulis pelan. Hari ini, aku diangkat menjadi kepala sekolah. Tapi lebih dari itu, hari ini aku merasa menjadi manusia yang sepenuhnya. Karena aku tak pernah sendiri. Karena kasih tak pernah sia-sia. Asterisk. Tidur. Meila menarik lengan baju Usman. Pak, kalau aku besar nanti, aku juga mau jadi guru, kayak Bapak. Usman tersenyum. Kalau kamu jadi guru, dunia ini akan semakin indah. Yang menimpali. Kalau aku jadi kepala sekolah, aku mau bikin sekolah gratis buat anak-anak jalanan. Usman menoleh cepat. Kenapa kepala sekolah? Kenapa nggak jadi menteri pendidikan sekalian? Mereka bertiga tertawa keras. Tawa yang lahir bukan dari lelucon, tapi dari luka yang kini tumbuh menjadi harapan. Karena terkadang tempat paling subur untuk menanam mimpi adalah tanah yang pernah basah oleh air mata. Tahun-tahun berlalu seperti sungai yang mengalir tenang, tetap bergerak, tapi tak pernah benar-benar pergi. Desa Sidamulya berubah pelan-pelan. Sekolah dasar yang dulu hanya memiliki papan nama lusuh, kini berdiri kokoh dengan cat baru, taman kecil, dan ruang baca sederhana. Di dinding depan sekolah, terpampang baliho besar bertuliskan, "Sekolah adalah tempat di mana mimpi dimulai, bukan diukur dari asalmu, tapi sejauh mana kau ingin berjalan." Baliho itu menampilkan wajah 3 orang, Yandi, Meila, dan di tengah-tengah mereka, Usman, dengan senyum yang hangat dan mata yang jernih. Yandi kini duduk di bangku sekolah. Menengah atas, ia tumbuh menjadi remaja tenang, yang cerdas dan kritis. Nilai-nilainya selalu berada di peringkat 3 besar tingkat kabupaten. Ia sering diundang dalam seminar pelajar, membagikan kisahnya. Dulu aku hanya anak yang tinggal di gubuk kecil, tak punya siapa-siapa, sampai seorang guru datang dan mengajari aku cara membaca dunia. Meila, adiknya, tumbuh menjadi gadis, ceria dengan bakat seni yang makin berkembang. Ia sudah menjuarai lomba menggambar tingkat provinsi, dan bahkan berhasil membuat buku dongeng bergambar karyanya sendiri, yang dijual untuk membantu anak-anak miskin di desa tetangga. Di halaman pertama, bukunya tertulis dedikasi untuk Pak Usman, guru dan ayah terbaik, yang mengajarkan bahwa langit tak pernah terlalu tinggi untuk mimpi-mimpi kecil. Usman sendiri, setelah diangkat menjadi kepala sekolah, tidak berubah menjadi orang yang duduk nyaman di balik meja dan ruangan ber-AC. Ia tetap berjalan dari kelas ke kelas,
memeriksa tugas murid, memanggil anak-anak yang terlihat murung, bahkan masih mengajar kelas 1, karena, katanya, aku ingin selalu dekat dengan suara tawa yang belum takut gagal. Setiap pagi, ia membuka gerbang sekolah sendiri, menyapa satu persatu murid yang datang. Selamat pagi, Ibu Dokter masa depan. Pagi, Pak Polisi cilik, dan anak-anak pun menjawab dengan semangat. Selamat pagi, Pak Usman. Asterisk, namun, waktu tak hanya memberi senyum, ia juga memberi sunyi. Usman mulai merasakan tubuhnya yang cepat lelah. Kadang nafasnya tersengal saat naik tangga, tapi ia tetap bertahan. Menolak cuti, menolak pensiun dini, baginya, sekolah bukan sekadar tempat kerja. Itu rumah, itu hidup. Suatu siang, setelah mengajar kelas 2 tentang cerita rakyat Nusantara, ia duduk di bangku taman sekolah. Angin bertiup pelan, dedaunan berguguran. Seorang siswa kelas 5 mendekat dan duduk di sampingnya. Pak, nanti kalau Pak Usman sudah nggak ada, sekolah ini masih ada kan? Usman menoleh, tersenyum. Sekolah ini bukan milik siapapun. Selama masih ada yang mau belajar, ia akan tetap ada. Anak itu mengangguk, lalu berkata, aku mau jadi guru kayak Bapak. Usman memandang langit. Air matanya mengalir diam-diam. Kalau begitu, aku bisa pergi dengan tenang suatu hari nanti. Pada suatu Sabtu pagi, diadakan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Balai Desa. Banyak sekolah berkumpul, dan SD Sida Mulia diminta menampilkan pembukaan. Panggung dihias sederhana, namun penuh cinta. Acara dibuka dengan pembacaan puisi berjudul Jejak Guru. Ditulis dan dibacakan oleh Yandi sendiri. Ia tak pernah minta dikenal, tapi jejaknya tertinggal di tiap halaman buku kami. Ia tak pernah menuntut balas, tapi cinta yang ia tanam tumbuh jadi cahaya di hati kami. Pak Usman adalah nama kecil dalam buku besar hidup kami. Ketika puisi selesai, semua yang hadir berdiri. Usman yang duduk di barisan tengah terdiam, tangannya menggenggam erat tongkat yang mulai ia gunakan belakangan ini. Di sekitarnya, beberapa guru lama menangis. Bu Ratmi duduk di sebelahnya, menatapnya dengan bangga. Setelah acara, Yandi dan Meila menghampiri Usman, membawa satu kado kecil. Pak, kami mau kasih sesuatu. Usman membuka bungkusnya pelan. Di dalamnya ada lukisan tangan Meila, gambar dirinya, Yandi dan Meila berdiri di depan sekolah, dengan pohon besar dan matahari di atas. Di bawah lukisan itu, tertulis, terima kasih, Pak Usman. Kami bukan anak kandungmu, tapi kami anak-anak dari kasihmu. Usman tak bisa berkata apa-apa. Ia memeluk mereka. Air matanya tumpah. Tak peduli siapa melihat, karena kadang air mata adalah cara terbaik untuk bersyukur. Beberapa bulan kemudian, Usman memutuskan untuk mengajukan pensiun. Bukan karena lelah, tapi karena ia percaya waktunya telah tiba untuk memberi ruang pada generasi baru. Ia ingin meninggalkan sekolah saat ia masih dicintai, bukan saat orang ingin ia pergi. Di acara pelepasan sederhana, murid-murid membuat barisan dari gerbang sampai ruang kepala sekolah. Setiap anak membawa satu bunga kertas dan satu harapan yang mereka tulis di kertas kecil. Ada yang menulis, aku ingin jadi guru seperti Bapak. Aku akan tetap rajin belajar, seperti pesan Bapak. Terima kasih sudah percaya aku bisa. Usman berjalan perlahan, melewati barisan itu, menerima setiap bunga, membaca setiap pesan. Ia berhenti di tengah, menoleh ke semua orang, dan berkata, karena kalian sudah membuat hidup saya berarti. Saya bukan siapa-siapa sampai saya mengenal kalian. Lalu ia tersenyum dan menambahkan, jika suatu hari nanti kalian merasa takut gagal, ingatlah, kalian pernah punya guru tua yang tak pernah takut kalah.
demi kalian. Kini, Usman tinggal di rumahnya yang sama, rumah kayu kecil di pinggir desa. Tapi di dalamnya, ada tumpukan surat, hadiah, dan kunjungan dari mantan murid yang datang silih berganti setiap minggu. Yandi dan Meila pasti datang. Mereka sudah seperti anak kandungnya sendiri. Meila sering memasak, Yandi membantu menata rak buku. Suatu sore, mereka duduk bertiga di teras, menatap senja yang perlahan menutup hari. "Pak, kalau kami sudah besar, kami janji akan teruskan jejak Bapak," kata Yandi. Usman hanya mengangguk, matanya tertuju pada cahaya jingga yang perlahan meredup. "Jejak itu bukan milik Bapak, Nak. Itu sudah jadi milik kalian sekarang." Dan di suatu pagi yang tenang, saat langit bersih tanpa awan, Usman berpulang. Ia pergi dengan senyum di kursi kayu kesayangannya, dikelilingi buku-buku, lukisan anak-anak, dan surat-surat yang mengalir seperti cinta yang tak pernah putus. Seluruh desa berkabung. Sekolah libur 3 hari. Pemerintah daerah memberikan penghargaan tertinggi atas jasa pendidikannya. Namanya diabadikan menjadi nama jalan kecil di depan sekolah, Jalan Usman Harapan Bangsa. Yandi berdiri di depan pusaranya, memegang tangan Meila. "Terima kasih, Pak, karena pernah memilih kami saat dunia memilih berpaling." Dan angin yang berhembus sore itu membawa serta jejak seorang guru yang telah pergi, tapi tak pernah benar-benar hilang. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.